Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, khususnya ibu-ibu yang hadir di sini, ada 3 orang nih saudaraku, ibu-ibu semua ini. Nah kebetulan mungkin diartikan ini ibu yang masih muda tapi sudah berkeluarga, ini ibu yang sudah berkeluarga, dan ini juga sudah berkeluarga. Jadi 3 masuk ke konten saya, memohon kepada saya, pengen tahu sifat dan wataknya beliau-beliau sendiri. Nanti dia akan menanyakan watak daripada mungkin suaminya ataupun anaknya, mungkin atau orang lain ya. Jadi saat ini ibu-ibu ini tanya tentang siapa? Taurus ya? Nah tadi kamu bintangnya apa Mbak? Taurus ya. Jadi Taurus saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan di saat ini Taurus, yang perlu saya sampaikan, kamu ini Mbak yang wanita, ini wanita dengan pria ataupun dengan laki-laki saudaraku itu berbeda. Bedanya dari mana saudaraku? Dibedakan dari sifat dan wataknya. Jadi kamu Taurus ini yang lahir di 21 April sampai 20 Mei, maka kamu itu mempunyai watak putus asa saudaraku. Mudah sekali putus asa, tapi kamu sabaran, awas. Kamu suka dihinggapi rasa malas, keras hatimu. Tapi kamu sebenarnya manusia tergolong yang menjadi orang yang cerdas dan suka sekali sampai ini menolong kepada orang lain. Seperti itu Mbak. Nah ini watak sampean berdasarkan bintang Taurus ataupun zodiak Taurus. Pekerjaanmu saudaraku yang cocok ini Mbak, ini selama ini mungkin nggak tahu apa sih pekerjaannya. Pengen tahu Mbak apa pekerjaan cocok? Nah, jadi kalau pengen tahu pekerjaannya, kamu nih cocoknya berdagang kaitan, apalagi kaitan obat-obatan Mbak. Jadi apotika, obatan pakan hewan atau ternak, itu kaitan pertanian yang kaitan obat-obatan. Jadi berdagang kamu cocok, apalagi bukan berarti semua harus obat-obatan, enggak saudara. Berdagang boleh, tapi yang lebih cocok lagi adalah kaitan obat-obatan. Jodoh Mbak, nah, jodoh yang serasi kamu, ya nanti tanyalah Mbak, lelaki Mbak apa, tapi sampai punya keistimewaan ini Taurus. Kamu yang lahir di 21 April, 20 Mei, kamu jodohnya adalah apa saja sebenarnya kamu bisa. Jadi jarang orang yang punya jodoh selalu bisa, itu jarang. Tapi itu Taurus, kamu adalah termasuk di dalamnya adalah lintang Kumba. Kamu termasuk lahirnya Batara, maka jodohmu siapa saja bisa. Itu bintang ini kah, Gemini kah, Cancer kah, ataupun Leo kah, kamu semua bisa. Ini kelebihan daripada Taurus yang bersimbol diartikan kepala banteng, saudaraku. Jadi kamu termasuk orang-orang yang terlahir menjadi hebat. Jadi saya doakan kepada Taurus yang subscribe nih, terutama dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakit dan musibah. Ini Mbak, kita doakan Mbak ini panjang umur ya Mbak ya. Apalagi yang mau subscribe saudaraku, karena subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya. Kami ini hanya ingin beraman ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Jadi kembali lagi Mbak yang Taurus. Nah, ini yang Taurus, mungkin penonton di sana itu laki-laki. Kalau Mbak itu perempuan, tapi ini bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kamu yang lahir di bintang Taurus, diartikan kamu nih seperti lembu jantan, penuh dengan tenaga dan keberanian. Jadi kamu diartikan seperti lembu jantan. Jadi kalau di tanah Toraja sana, lembu ini dijadikan aduan sampai ada yang mati di tempat karena adu tanduk seperti itu. Jadi dia itu diibaratkan seperti lembu jantan, penuh dengan tenaga dan keberanian. Sifatnya orang ini, mereka pendiam, sabar, dan tidak suka gembar-gembor. Jadi tidak suka banyak omong, tapi dia itu sebenarnya orang hebat. Suka pada perdamaian dan tidak mau menonjolkan kepribadiannya ataupun menonjolkan diri. Tetapi jika mereka yang melakukan sesuatu pekerjaan, maka akan mereka lakukan sampai berhasil dan tidak mengenal putus asa. Jadi kamu yang lahir Taurus ini kalau punya kerjaan itu bersungguh-sungguh. Jadi menjada-wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan. Iya, ini Taurus. Jadi orangnya bersungguh-sungguh sampai mau berhasil kerjaan itu, sampai berhasil. Jadi kegagalan bukan berarti tidak berhasil, tapi keberhasilan yang tertunda. Taurus, selamat kamu dalam hal-hal usaha mencari rezekimu. Jadi kamu tergolong petarung-petarung tangguh. Jangan jadi ayam kate, beraninya di kandang sendiri. Jadilah kamu seperti ayam Bangkok, walaupun itu orang Bangkok, tapi berani tarung di negara Indonesia.
Itu diibaratkan kamu seperti itu Taurus. Orang yang suka pada rumah tangganya, kamu suka mengurus rumah tanggamu, tetapi mempunyai sifat suka menyembunyikan perasaan dan selalu menyelimuti bagaimana keadaan diri mereka yang sebenarnya. Sifatmu sabar, ingin berkawan, dan apabila perasaan mereka terbuka, mereka akan susah melupakan perbuatan-perbuatan atau orang-orang yang menyakitinya. Jadi orang-orang yang menyakiti diri Taurus ini, si Taurus ini susah untuk melupakannya. Kenapa? Dia sifatnya adalah pejantan tangguh atau mensimbol lembu. Jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, Mbak ini Taurusnya kemarin tadi cerita dengan saya, Mbak ini Taurus. Kamu yang lahir hari Sabtu ya Taurus ya. Jadi Mbak ini bercerita tentang kelahiran hari Sabtu ya Mbak ya. Jadi saya sampaikan di sini, ini ramalan kami, tapi ramalan kami bukan yang terbaik, tapi kami insya Allah jadi salah satunya yang diantara mereka. Jadi kalau ada kebenaran datangnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada kesalahan murni dari si Kliwon Setia Budi Zodiak. Jadi kamu yang lahir Senin, yang perlu saya sampaikan, Senin segala sesuatu cocok untuk usaha, kaitan dagang, buka pondasi, mendirikan rumah, cocok menjadi hari Senin. Karena Senin ini terciptanya semua tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini di hari Senin. Hijau-hijauan hari Senin, Nyai Loro Kidul, Pantai Ratu Selatan suka warna hijau. Termasuk Rasulullah sendiri suka warna hijau, lahir Rasulullah di hari Senin di tahun Gajah. Jadi saya sampaikan di sini Senin begitu pentingnya untuk sejarah kehidupan kita. Jadi Taurus, memulailah sesuatu di hari Senin. Jadi kamu yang lahir hari Senin orangnya ikhlas, tidak pelit, tidak bisa menyimpan uang. Kadang-kala kamu berjiwa besar dan orangnya rendah hati. Kamu yang lahir di hari Senin. Jadi hari Senin ini kalau punya rumah, supaya hoki ataupun rumahmu membawa rezekimu, coba dicat warna hijau karena akan mendatangkan rezekimu. Kamu Taurus yang lahir di hari Selasa, kurang teguh pendirianmu, mudah terpengaruh, gampang marah dan cenderung egois. Kamu yang lahir di hari Selasa, seperti itu sifat dan watakmu. Karena kami punya kartu di depan kita ini ada kartu tarot menunjukkan sifat dan watak manusia. Jadi kamu yang lahir di hari Rabu, kamu cenderung pendiam, sekali banyak bicara, tapi kamu membahayakan ataupun menimbulkan sakit orang lain hatinya. Tapi suka menolong, tidak tegaan, dan banyak rezekimu. Jadi kamu ini rezekinya banyak saudaraku. Kamu yang lahir di hari Rabu. Beda lagi saudaraku yang hari Kamis. Rabu ini dipisahkan air sungai dengan air lautan. Air lautan ada ikan hiu, tapi air sungai tidak ada. Ikan lele ataupun dumbo, ataupun sangkuriang, ataupun gurame dan nila tidak bisa hidup di lautan. Begitu juga sebaliknya, ikan hiu, ikan paus, ikan tongkol tidak bisa hidup di sungai. Dibedakannya di hari Rabu. Jadi hari Rabu ini berbedanya air sungai dengan air lautan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kamu yang lahir hari Rabu saudaraku, sekalipun kamu diam, tapi bicaranya berbahaya ya saudaraku ya. Ini kembali lagi di hari Kamis. Hari Kamis ini terciptanya, ini saudaraku, hari Kamis itu adalah cahaya saudaraku. Cahaya ini, cahaya matahari, cahaya bintang, termasuk bulan, itu diciptakannya di hari Kamis. Padahal satu yang bersinar adalah matahari, tapi di malam hari dirubah menjadi bulan dan menjadi bintang. Itu dibuatnya walaupun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa, astungkara swaha salam. Saya ucapkan yang berkeyakinan lain, lakum dinukum waliyatin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi yang jelas saya menghormati yang berkeyakinan lain. Kamu Kamis, mudah terbujuk rayu, tidak punya pendirian, tidak sabaran, mudah terpancing emosi, dan suka dilem ataupun suka dipuji. Kamu yang lahir di hari Kamis. Jadi beda lagi saudaraku yang hari Jumat. Jadi Jumat ini diciptakannya manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat. Siti Hawa dikeluarkannya Nabi Adam, Siti Hawa dari surga ke bumi di hari Jumat karena melanggar aturan. Jadi di surga saja ada aturan, apalagi di dunia. Jadi hari itu berbeda saudaraku. Jadi Rasulullah bersabda, carilah hari terbaik untuk hari besarmu. Pasti hari dibedakan. Hari Jumat itu hari yang mulia. Jadi kamu lahir di hari Jumat saudaraku, disukai banyak orang, suka menolong, suka memberi nasihat, suka mempelajari ilmu-ilmu kadikjayaan, ilmu spiritual maupun ilmu agama. Kuat mentalmu. Jadi kuat pengaruhmu ya orang yang lahir di hari Jumat. Sabtu saudaraku, kamu Sabtu saudaraku yang lahir di hari Sabtu, Taurus, pandai menempatkan diri, disegani banyak orang, kamu bekerja keras dan kamu bertanggung jawab. Hari Sabtu disempurnakannya semua makhluk yang ada di bumi. Sempurna. Ya kalau bisa protes saudaraku, hari ini yang paling protes adalah semut. Kenapa semut? Semut itu sepanjang hari, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya tidak pernah tidur saudaraku. Tidak bisa tidur. Memang dengan Allah tidak dibuat tidur. Maka Rasulullah paling suka dengan semut.
Karena semut ini kegotong royongannya kadangkala saling berjejer menjadi jembatan untuk membawa makanan ditumpuk-tumpuk untuk di musim hujan. Jadi kadangkala manusia ini tidak seperti itu pemikirannya, tapi semut sudah bisa menabung. Jadi kami sekali lagi Taurus salah satunya orangnya boros. Apapun bentuknya saudaraku, kamu yang lahir Taurus, yang perlu diingat, semua di dalam kehidupanmu itu bisa mengganggu di dalam kerezekianmu. Yang terutama saudaraku, air keran mengalir itu pun bisa mengganggu daripada kerezekian. Jadi kamu yang lahir di hari Sabtu sebenarnya orangnya pandai menempatkan diri, disegani banyak orang, pekerja keras dan penuh bertanggung jawab. Kamu Taurus yang lahir di hari Sabtu. Seandainya air lautan dirubah menjadi tinta, saudaraku, tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Jadi begitu besarnya ciptaan Allah. Jadi kembali lagi masalah ciptaan juga yang protes itu pasti cecak, saudara. Kenapa cecak? Cecak ini orang binatang tidak bisa terbang, tapi makanannya yang selalu terbang-terbang. Tapi alhamdulillah cecak itu selalu gendut-gendut. Ada makanan saja datang ke tempat dia, mengantarkan diri dan dimakan oleh si cecak. Nah, ini termasuk kupu-kupu hanya 48 jam hidupnya. Indahnya hanya umurnya 48 jam saja. Setelah itu mati dengan sendirinya. Jadi begitu hebatnya semua ciptaan Allah, tujuannya untuk kepentingan manusia, saudaraku. Kadangkala lalat juga tidak ada kepentingan manusia, tapi tidak ada lalat, tidak ada pembusukan, maka sampah-sampah menjadi numpuk dan menjadi kita kemana-mana tersenggol ataupun terpenuhi dengan sampah. Jadi lalat itu mengurai sesuatu menjadi busuk. Jadi yang perlu saya sampaikan hari Minggu, saudaraku, hampir lupa saya, saudaraku. Jadi hari Minggu ini, saudaraku, terbentuknya bumi, maka kadang-kala diartikan bertanggal merah. Karena bumi ini dibuat di hari Minggu. Minggu, jadi orang Minggu, yang lahir Minggu pandai bergaul dan berbicara, disukai banyak orang, berjiwa besar dan orangnya termasuk orang rendah hati. Jadi kamu yang lahir di hari Minggu, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan ini, saya minta tolong nih Mbak ini yang pakai kerudung hitam, Mbak Mia ya, ambil kartu Mbak Mia, kasihkan kepada Taurus. Enggak, jangan diambil kamu. Kamu ngocok aja di kartunya, diaduk-aduk, diacok-acok. Nah, kasihkan satu tas. Jangan jatuh. Jadi kasihkan ke Mbak itu, Mbak Taurus tadi. Kasihkan ke Mbak Taurus, suruh ngambil tengah kah, pinggir kah, atau dia mau ngocok lagi. Diaduk-aduk lagi kartunya, silakan. Nah, sudah itu jangan dilihat Mbak, kasih tahu ke kamera. Kasih tahu. Nah, Mbak, sampean tadi sempat bicara di luar bahwa sampean itu tandanya 13. Jadi sampean yang lahir di tanggal 13, saudaraku. Jadi Mbak ini tadi kartunya itu menunjukkan 13. Jadi intinya yang cocok baginya ialah berdagang. Nah, cocok dia menjadi pedagang. Sangat gelisah hatimu saat ini. Tak sayang akan benda ataupun badannya. Buas hatimu. Jadi kartu 13 itu menunjukkan wataknya seperti itu. Banyak pantangannya, panas hatinya, tidak sudi didekati orang yang tidak cocok dengan kamu. Siapa yang suka campur kepadamu, kadangkala akan ketularan tabiatmu. Kamu tak pantas menjadi tempat perlindungan saat ini. Kenapa? Kadangkala agak ramai juga bicaramu, kamu pemberani, tak memandang orang, kadangkala kamu keras kepala, dalam hidupmu terhalang karena perkara dan perbuatan yang jelek, tetapi bisa mengkondisikannya ataupun terhindar. Jadi kartu itu menunjukkan bunyinya seperti itu, Mbak. Jadi kamu itu sangat gelisah, kadang tak sayang akan badanmu. Jadi kalau gelisah itu mandi pun males, apa-apa males, kadang hatinya itu buas, suka ngambek, banyak pantangannya saat ini. Jadi panas juga hatimu di situ. Kadang-kala kamu ini orang yang suka campur kepada kamu, nanti tertular apa yang kamu lakukan, seperti apa watak dan sifatmu. Nah, saat ini kamu kurang pas untuk menjadi tempat perlindungan. Jadi orang curhat kepada kamu itu kurang pas saat ini, karena kamu lagi gelisah. Kamu saat ini sebenarnya kamu pemberani, kadang-kala keras kepala juga. Dalam hidupmu saat ini terhalang karena sebuah masalah, karena perbuatan orang yang nggak suka denganmu. Nah, ini kamu ini harus pintar-pintar menyiasati, tetapi bisa kamu mengondisikannya, termasuk kamu sebenarnya tahan pukul, dan mungkin nanti insya Allah selesai dan terhindar dari masalah-masalah itu. Jadi Mbak ini yang perlu saya sampaikan, kartu itu menunjukkan seperti itu bunyinya. Jadi kalau mau ambil kartu lagi silakan, tapi saya yakin nanti apa kepanjangan atau enggak konten ini saya nggak ngerti. Tapi kalau Mbak ini masih mau bertanya silakan, kasih kesempatan juga Mbak ini untuk mengambil kartunya. Kocok lagi satu kali lagi, sudah itu kasihan yang nontonnya mungkin kejenuhan nanti kelamaan.
Atau Mbak masih mau permainan kartu, ataupun Mbak punya tai lalat di mana, ataupun Mbak punya arti mimpi, silakan Mbak punya hak. Mbak lahirnya sebenarnya hari apa Mbak? Taurus. Hari Pasnya. hari Rabu. Rabu ya. Kamu wanita Mbak, kamu yang lahir hari Rabu, saya sampaikan ini demi Allah Mbak ini hari Rabu. Iya. Coba angkat kartu. Ambil kartu tunjukkan. Nah, di situ bunyinya Mbak, keinginan Mbak ini tinggi. Jadi Mbak ini punya keinginan tinggi sehingga diartikan mempunyai sebenarnya kemauan tinggi dan hatinya gampang tersinggung. Apabila bunyi kartu yang Mbak tunjukkan seperti itu, di saat ini keinginan Mbak ini tinggi, ataupun kalau Mbak ini yang di sana, Taurus yang nonton acara ini, yang masih sekolah dan segala macam, kamu yang lahir hari Rabu, Taurus, kamu ini mempunyai cita-cita yang tinggi dan kadangkala hatimu saat ini mudah sekali tersinggung. Kamu yang lahir di hari Rabu. Nah, coba kalau Mbak mau ambil lagi kartu lagi, silakan. Saya kasih kesempatan satu kali, sudah itu kita tutup Mbak, supaya kontennya tidak terlalu panjang. Atau kan Mbak ini mau minta ini, coba Mbak apa? Ini pantangan Mbak yang nggak boleh dilakukan. Mbak lahir hari Rabu ya? Nah, coba ambil kartu satu lagi. Nah, tunjukkan, jangan dilihat Mbak, langsung tunjukkan kamera biar saya tahu dari situ apa. Mbak yang sekarang ini, Mbak kalau berpergian kemanapun yang tujuannya baik nih ya, tujuan baik kah? Alhamdulillah, dimulai dengan A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Setidak-tidaknya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang dilakukan Mbak, segala sesuatu kegiatan Mbak mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa usaplah bagian belakang Mbak, kedua telinga dengan menggunakan sedikit minyak wangi ataupun minyak kayu putih kah, parfum kah. Jadi Mbak itu, kamu yang lahir di hari Rabu, saat ini kartu itu menunjukkan bahwa Mbak itu memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mengusapkan bagian belakang kedua telinga dengan mempergunakan sedikit minyak wangi ataupun parfum. Jadi kalau Mbak ini pergi-pergi pengen sukses usahanya, pengen berhasil, karena Mbak ini dalam arti disukai Mbak ini, tapi kadangkala Mbak ini juga nantinya timbul cantulannya tidak disukai, supaya Mbak ini kan, Mbak ini boleh dikatakan sifat Mbak ini pemikat. Nah, jadi memikat hati orang. Jadi supaya Mbak ini tujuannya baik, hasilnya baik, maka usaplah telinga dengan menggunakan sedikit minyak wangi ataupun parfum ataupun minyak kayu putih di bagian belakang Mbak. Itu kartu itu bunyinya seperti itu. Itu sajalah ya Mbak ya. Jadi terlalu panjang nanti konten ini menimbulkan kejenuhan, dan saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, terutama Mbak-mbak ini saya persilakan masuk ke ruang konten ini, tidak ada maksud apa, karena mereka ini juga penggemar daripada Setia Budi Channel, penontonnya baik Primbon Setia Budi Channel maupun Setia Budi Channel Zodiak maupun Setia Budi Punya Cerita. Jadi alhamdulillah saya ingin mendoakan dengan doa selamat Mbak, tangannya sebahu menengadahkan ke atas, kita memohon kepada Allah, karena doa itu dengan bersungguh-sungguh insya Allah. Ya Allah, yang subscribe panjangkan umurnya ya Allah. Amin. Dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Amin. Yang nonton ya Allah, kabulkan apa yang menjadi hajatnya ya Allah. Amin. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Amin. Bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi kami ini manusia ya Allah. Amin. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qala wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wa syuyufal muqtaribata wa sadaida wal minhanamat horo minha wa mabatuna min baladina hadda khosso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Saudaraku, jaya-jaya wijayanti, lebur dining pangastuti, joyo hadi diningrat, rahayu-rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.